Manusia harus sadar akan harga diri yang tak ternilai dari manusia. Akan terasa rendah harga diri bila mana tidak mempunyai minat akan kehidupan spiritual. Dan akan terasa lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan tidak menghargai diri. Namun, singkirkanlah watak keangkuhan manusiawi. Tengok ke belakang, akan adanya tugas spiritual dari umat melalui jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran itulah yang dapat menggugah cinta kasih dan kasih sayang yang menjelma dari penciptanya dan mengalir ditularkan kepada umat manusia lainnya. Kesadaran yang lebih tinggi itu adalah kesadaran yang berpusat di jiwa, di mana jiwa tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Tidak ada senjata yang bagaimana tajamnya dan saktinya dapat melukainya dimanapun ada. Tidak ada tempat kosong baginya. Tidak dapat dilihat, tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dihembus oleh topan yang bagaimanapun dahsyatnya. Tidak dapat dibunuh walaupun jasad yang menjadi tempatnya sudah dihancurkan. Jiwa akan tetap kekal dan abadi. Orang sering membicarakan tentang jiwa. Meskipun demikian, hanya beberapa orang saja yang mengerti kepada sifatnya yang abadi itu. Kematian bahkan menjadi momok ketakutan bagi mereka yang tidak mengenal jiwanya. Segala makhluk pada permulaannya tidaklah tampak. Setelah melalui nafsu birahi antara ibu dan bapaknya, barulah dibentuk di dalam rahim. Setelah dilahirkan, barulah tampak. Semenjak kecil hingga dewasa, sampai tua renta, ia tidak menyadari bahwa ia berasal dari tak tampak, yaitu tiada. Ada dan tiada sama saja bagi siapa yang sesungguhnya mengetahui kebenaran yang sejati. Yang menguasai manusia di alam lahir adalah panca indera, sedangkan jiwa adalah pendukung raga seluruhnya. Lahirnya panca indera adalah setelah menjelma menjadi manusia, sedangkan jiwa tetap ada sebelum manusia lahir ke dunia. Janganlah mempersekutukan antara panca indera dan jiwa, karena di dalam panca indera itu terdapat nafsu, pikiran, itikat, perasaan, dan akal. Siapa yang beritikat baik, pikirannya pun akan tenang, nafsunya dapat dikendalikan, perasaannya akan lebih tajam, dan akal budinya akan lebih cerdas. Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca inderanya dan memusatkan akal budinya terhadap jiwa, dialah yang akan dapat bersatu kembali dengan Sang Maha Pencipta dan menemukan kebahagiaan abadi. Tuhan adalah yang tidak ada habis-habisnya dan tertinggi. Siapa yang mengingat bahwa Tuhan ada di dalam zat yang paling kecil, paling besar dalam segala apa yang paling besar, dimanapun ada dari pusat cahaya matahari, dan dalam kegelapan dari segala kegelapan, dialah yang mengetahui kebenaran sejati. Orang yang sempit akalnya menganggap bahwa Tuhan itu hanyalah bersifat tidak kelihatan, padahal Tuhan ada di mana-mana, di dalam segala hal, segala bentuk, dan kekal sifatnya. Bukanlah keduniawian yang bisa menuntun ke sana. Keduniawian adalah sifat kesombongan dan kemurkaan. Lalu, jalan apa yang harus ditempuh agar bisa mencapai sifat yang kekal dan abadi itu? Sejenak
lupakanlah pikiran, khayal dan cipta. Tinggalkan panca indera menuju pintu yang lebih tinggi dan berikhtiar diterima kembali ke sumber kita dengan terlebih dahulu menjalankan dharmaning menungso utama, menjalankan pri kebajikan duniawi, yaitu rendah hati, kejujuran, kesabaran, melepaskan pikiran dan nafsu duniawi yang mengarah ke bendaan dan tidak menyimpan kebencian terhadap sesama kita. Rahayu.